Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Badarudin Arofani dengan NIM 17088230078 dari program studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Hari ini saya akan memaparkan proposal tesis yang berjudul Pengaruh environmental, social, and governance terhadap volatilitas harga saham dengan efektif tax rate sebagai variabel moderasi. Objek penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di ASEAN 5 Top 10 MSCI Constituents Market Market Cap Index. Untuk memudahkan alur pemaparan, presentasi ini saya bagi ke dalam 7 bagian utama. Pertama, saya akan menjelaskan pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Kedua, saya akan menyampaikan kajian pustaka, termasuk teori yang digunakan dan definisi variabel. Ketiga, saya akan membahas penelitian terdahulu dan research gap. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengembangan hipotesis, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan terakhir saya tutup dengan sintesis sintesis. Untuk selanjutnya, bagian pertama menjelaskan pentingnya volatilitas harga saham dalam keputusan investasi. Volatilitas menggambarkan naik turunnya harga saham dalam periode tertentu, sehingga menjadi indikator risiko sekaligus peluang return bagi investor. Investor jangka pendek biasanya investor jangka pendek biasanya menyukai saham yang lebih volatil karena dapat membuka peluang capital gain. Sehingga sebaliknya, investor jangka panjang cenderung memilih volatilitas rendah karena mengutamakan stabilitas return. Volatilitas juga muncul sebagai respon pasar terhadap informasi baru. Karena itu, informasi yang disampaikan perusahaan dapat menjadi sinyal penting yang memengaruhi keputusan investor pergerakan harga saham. Latar belakang yaitu ESB sebagai sinyal non-keuangan. Saat ini, investor tidak hanya mempertimbangkan laporan keuangan, tetapi juga informasi non-keuangan. Salah satunya ESG. ESG mencakup 3 pilar, yaitu environmental, sosial, dan governance. Pilar environmental berkaitan dengan emisi karbon, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah dan konservasi sumber daya. Pilar sosial berkaitan dengan hubungan karyawan, hak asasi manusia, komunitas, serta tanggung jawab produk. Sementara itu, governance berkaitan dengan struktur dewan, transparansi, etika bisnis, dan manajemen risiko. Perusahaan dengan praktik ESG yang baik dipandang memiliki risiko operasional dan reputasi yang lebih rendah, sehingga berpotensi meningkatkan kepercayaan investor. Lalu, ketidakkonsistensi temuan dan urgensi ITR. Meskipun ESG semakin penting, hasil penelitian terdahulu tentang pengaruh ESG terhadap volatilitas saham masih belum konsisten. Beberapa penelitian menemukan bahwa ESG berpengaruh negatif terhadap volatilitas. Artinya semakin baik ESG, semakin rendah volatilitas saham. Namun, penelitian lain juga mengemukakan pengaruh yang tidak signifikan. Bahkan terdapat studi yang menekankan peran sentimen pasar terhadap isu ESG. Karena hubungan tersebut belum stabil, penelitian ini menambahkan efektif tax rate atau ETR sebagai variabel moderasi. ETR diposisikan sebagai faktor yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh ESG terhadap volatilitas harga saham. Rumusan masalah penelitian.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan ter, ke dalam 5 pertanyaan utama. Pertama, bagaimana pengaruh kinerja ISG secara agregat terhadap volatilitas harga saham. Kedua, bagaimana pengaruh lingkungan terhadap volatilitas harga saham. Ketiga, bagaimana pengaruh kinerja sosial terhadap volatilitas harga saham. Keempat, bagaimana pengaruh kinerja tata kelola terhadap volatilitas harga saham. Dan yang kelima, bagaimana pengaruh efektif tax rate dalam memoderasi pengaruh terhadap volatilitas harga saham. Seluruh pertanyaan ini diarahkan pada perusahaan yang termasuk ke dalam top 10 ASEAN ASEAN 5 Top 10 MSCI Constituent Market Cap Index. Lalu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh ESG terhadap volatilitas harga saham. Secara lebih rinci, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ESG agregat, pengaruh dimensi environmental, pengaruh dimensi sosial, dan pengaruh dimensi governance terhadap volatilitas harga saham. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui volatilitas laba terhadap volatilitas harga saham, serta menguji peran efektif tax rate sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara ESG dan volatilitas harga saham. Dengan tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor keberlanjutan, perpajakan, dan risiko pasar. Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberi 3 manfaat utama. Pertama, manfaat akademis, yaitu menambah wawasan mengenai pengaruh pengungkapan ESG terhadap volatilitas harga saham di kawasan Asia Tenggara, termasuk perbedaan pengaruh dari masing-masing ESG. Kedua, manfaat kebijakan yaitu menjadi masukan bagi regulator dalam merumuskan kebijakan transparansi ESG dan keberlanjutan pasar modal. Ketiga, manfaat bagi investor yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam menilai risiko non-keuangan dan mengambil keputusan investasi yang lebih bertanggung jawab pada perusahaan-perusahaan di ASEAN. Lalu bagian 2 yaitu kajian pustaka. Selanjutnya saya masuk ke bagian kajian pustaka. Yaitu tentang teori pendukung, eh, variabel utama penelitian, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, serta kerangka penelitian. Teori utama yang digunakan adalah signaling teori dan stakeholder teori. Kemudian variabel yang dibahas meliputi volatilitas harga saham sebagai variabel dependen, ESG dan dimensinya sebagai variabel independen. Lalu efektif tax rate sebagai variabel moderasi serta beberapa variabel kontrol. Yang pertama, signaling teori. Teori pertama yang digunakan adalah signaling teori. Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan sebagai pihak yang memiliki informasi dapat mengirimkan sinyal kepada investor melalui informasi keuangan maupun non-keuangan. Dalam konteks penelitian ini, pengungkapan ESG yang baik dapat menjadi sinyal positif bahwa perusahaan memiliki praktik keberlanjutan, manajemen risiko, dan tata kelola yang baik. Sinyal tersebut dapat mengurangi asimetri informasi, meningkat, meningkatkan kepercayaan investor, dan pada akhirnya menurunkan volatilitas harga saham. ETR juga dapat dipandang sebagai sinyal terkait kondisi dan strategi keuangan perusahaan. Yang kedua, stakeholder teori. Teori kedua adalah stakeholder teori. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan sebagai karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, masyarakat, dan lingkungan. Dalam konteks ESG, pengungkapan informasi lingkungan, sosial, dan tata kelola menjadi bentuk akuntabilitas perusahaan kepada stakeholder. Perusahaan yang mampu menjaga hubungan baik dengan
stakeholder, dan transparan dalam aktivitas keberlanjutan cenderung memperoleh legitimasi dan kepercayaan yang lebih tinggi. Hal ini dapat berpengaruh terhadap persepsi risiko dan stabilitas harga saham. Lalu volatilitas harga saham. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah volatilitas harga saham. Volatilitas menunjukkan seberapa besar fluktuasi harga saham dalam periode tertentu dan sering dipahami sebagai ukuran risiko investasi. Pada penelitian ini, volatilitas harga saham diukur menggunakan metode Baskin, yaitu dengan membandingkan harga saham tertinggi dan terendah dalam periode bulanan. Semakin besar jarak harga tertinggi dan terendah, semakin tinggi volatilitasnya. Volatilitas dapat dipengaruhi oleh faktor makroekonomi, faktor spesifik perusahaan, faktor pasar, serta faktor lingkungan dan sosial yang tercermin dalam ESG. Lalu environmental, sosial, dan governance. Variabel independen utama penelitian ini adalah kinerja ESG. ESG merupakan kerangka evaluasi keberlanjutan perusahaan yang terdiri atas tiga pilar. Pilar environmental menilai bagaimana perusahaan mengelola dampaknya terhadap lingkungan seperti emisi, inovasi, dan penggunaan sumber daya. Pilar sosial menilai hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan seperti tenaga kerja, hak asasi manusia, komunitas, dan tanggung jawab produk. Pilar governance menilai suatu tata kelola seperti manajemen, pelindungan pemegang saham, transparansi, dan strategi tanggung jawab sosial. Skor ESG dalam penelitian ini bersumber dari 0 sampai 100. Lalu variabel efektif tax rate. Variabel moderasi ini dalam penelitian ini adalah ETR atau Effective Tax Rate. ETR menggambarkan beberapa pajak aktual dibandingkan dengan laba sebelum pajak. Dengan kata lain, ETR menunjukkan seberapa seberapa besar proporsi laba perusahaan yang digunakan untuk membayar pajak. ETR dapat dihitung melalui pendekatan laporan keuangan, arus kas, maupun penghasilan kena pajak. Dalam penelitian ini, ETR dipandang sebagai indikator strategi perpajakan dan kemampuan perusahaan untuk mengelola sumber daya. PTR yang berbeda dapat memengaruhi ruang perusahaan untuk membiayai inisiatif ESG, sekaligus memengaruhi persepsi investor terhadap risiko perusahaan. Lalu, penelitian terdahulu dan research gap. Pada saat ini ditampilkan ringkasan penelitian terdahulu. Secara umum, terdapat tiga kelompok temuan. Yang pertama, beberapa penelitian seperti Albuquerque, Ezo, serta Siswana Ratmoko menemukan bahwa ESG berpengaruh negatif terhadap volatilitas. Lalu yang kedua, penelitian dari Egelhard, serta Hutama dan Budi Dharma menemukan bahwa hubungan yang tidak signifikan. Lalu penelitian yang lain menekankan pentingnya sentimen pasar terhadap isu ESG. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya research gap. Oleh karena itu, penelitian ini menambahkan ETR sebagai variabel moderasi dalam konteks ASEAN 5 Top 10 MSCI Constituent. Lalu pengembangan hipotesis. Berdasarkan teori penelitian terdahulu, penelitian ini mengembangkan 5 hipotesis. Hipotesis pertama menyatakan bahwa kinerja ESG berpengaruh terhadap volatilitas harga saham dan secara teoritis diharapkan berpengaruh negatif. Hipotesis kedua menyatakan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh terhadap volatilitas harga saham. Hipotesis ketiga menyatakan bahwa kinerja sosial berpengaruh terhadap volatilitas harga saham. Lalu hipotesis keempat menyatakan bahwa kinerja tata kelola berpengaruh negatif signifikan terhadap volatilitas harga saham. Hipotesis kelima menyatakan bahwa efektif tax rate dapat memperlemah pengaruh negatif pengungkapan ESG terhadap volatilitas harga saham. Kerangka pemikiran penelitian. Kerangka pemikiran
Pemikiran penelitian ini menggambarkan hubungan variabel independen, variabel dependen, variabel moderasi, dan variabel kontrol. Variabel independen terdiri dari ESG agregat, environmental, sosial, dan governance. Variabel dependen adalah volatilitas harga saham. Efektif tax rate ditempatkan sebagai variabel moderasi yang diuji melalui moderate regression analysis. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu profitabilitas yang diukur dengan ROA, leverage yang diukur dengan DER, dan frame size yang diukur dengan logaritma natural total asset. Kerangka ini dibangun berdasarkan signaling teori dan stakeholder teori. Lalu selanjutnya variabel penelitian dan definisi operasional. Slide ini menunjukkan definisi operasional dan variabel penelitian. Volatilitas harga saham diukur dengan metode Baskin, kinerja ESG agregat, serta pilar environmental, sosial, dan governance diukur menggunakan skor dari Bloomberg. Efektif tax rate diukur dengan membagi current tax expense dengan pre-tax income. Variable counter terdiri dari ROA, DER, dan firm size. ROA dihitung dari laba bersih dibagi total aset, DER dihitung dari total debt dibagi total equity, dan firm size dihitung dari logaritma natural total aset. Operasional Operasionalisasi ini digunakan agar setiap variabel diuji secara empiris. Lalu selanjutnya, setelah menjelaskan kajian pustaka dan kerangka pemikiran, saya masuk ke bagian metode penelitian. Bagian ini menjelaskan jenis penelitian, sumber data, populasi, dan sampel, operasionalisasi produk, serta teknik analisis data. Secara umum, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang bertujuan untuk menguji hubungan klausal antara ESG dan ETR, volatilitas harga saham, dan data yang digunakan dalam bentuk panel karena menggabungkan data perusahaan dalam waktu selama periode penelitian. Lalu metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain kausalitas. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan Bloomberg. Populasi penelitian adalah perusahaan top 10 MSCI ASEAN 5 dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling berdasarkan kriteria konsistensi pencatatan dan kelengkapan data. Periode penelitian ini adalah tahun 2018 sampai 2023, sehingga mencakup dinamika sebelum dan sesudah pandemi. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi data panel, uji asumsi klasik, dan moderate regression analysis untuk menguji peran moderasi ITR. Lalu populasi, sampel, dan sumber data. Objek penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk dalam top 10 MSCI ASEAN 5 yang mewakili saham-saham besar dan liquid dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Sampel ini ditentukan menggunakan purposive sampling dengan kriteria perusahaan konsisten terdaftar selama periode 2018 sampai 2023 yang mempublikasikan laporan keuangan lengkap dan memiliki data yang dibutuhkan untuk pengukuran variabel. Data penelitian bersumber dari laporan keuangan tahunan yang diambil dari Bloomberg Financial Analysis. Dengan data panel 6 tahun, penelitian ini diharapkan mampu menangkap perubahan kinerja perusahaan dan dinamika pasar. Teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan beberapa tahap. Pertama, statistik deskriptif untuk melihat gambaran umum data seperti mean, standar deviasi, minimum, dan maksimum. Kedua, pemilihan model regresi data di data panel melalui uji Chow, Hausman, dan Lagrange multiplier untuk menentukan model terbaik antara common effect, fixed effect, atau random effect.
Ketika dilakukan uji asumsi klasik seperti normalitas, multikolonialitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi. Keempat, menggunakan moderate regression analysis dengan memasukkan interaksi antara ESG dan ETR. Terakhir, pengujian hipotesis dilakukan melalui R-squared, uji F, dan uji T. Un- untuk flow penelitian dimulai dari perumusan masalah, tujuan penelitian. Setelah itu dilakukan kajian pustaka terkait signaling teori, stakeholder teori, ESG, ETR, dan volatilitas harga saham. Selanjutnya, tahap berikutnya adalah penyusunan hipotesis kerangka pemikiran, kemudian dilakukan pengumpulan data sekunder dari Bloomberg dan laporan keuangan periode 2018 sampai 2023. Data yang telah terkumpul dianalisis melalui statistik deskriptif, uji asumsi klasik, pemilihan model panel, dan MRA. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menjaga hipotesis, menyusun pembahasan, dan menarik kesimpulan penelitian. Sebagai penutup, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman hubungan antara ESG, effective tax rate, dan volatilitas harga saham, khususnya pada perusahaan yang terdapat di indeks Asia 5, Top 10, and MSCI Constituent. Dengan adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu, penggunaan ETR sebagai variabel moderasi tidak harapkan dapat memberikan penjelasan secara lebih komprehensif. Demikian pemaparan proposal tesis saya. Terima kasih atas perhatian. Saya mengharapkan masukan, saran, dan arahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.